Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita sudah ada sebuah MPV dari Honda yang mana saya bilang desainnya nggak lekang oleh waktu. Ya, ini adalah sebuah Honda Odyssey, kode bodinya RB3, yang mana RB ini ya di generasi Odyssey dengan kode bodi RB, desainnya cukup pipih dan landai, kesannya manis banget. Dan harganya kalau di tahun 2023 itu sudah di bawah 200 jutaan dapat mobil semanis ini. Langsung aja kita bahas di video kali ini. Nah, seperti biasa kita bakal bahas dari fascia depannya terlebih dahulu. Yang pertama, dari RB1 ini lampunya cenderung lebih lebar, lebih besar. Tapi untuk kombinasinya sendiri ya masih sama ya. Lampu utama tetap proyektor, lampu jauhnya ini kristal multireflektor. Dan juga semuanya sampai dengan lampu sen masih bohlam halogen biasa aja. Dan berbeda dengan versi importir umum yang sempat masuk ya. Kalau ini versi resmi dari APM, jadi di sini nih ya ini nggak dibekali dengan fog lamp sebagai bawaannya yang ada di trim Absolute. Jadi kalau nggak salah kalau versi APM itu masuknya trim M atau L gitu ya. Kalau untuk Odyssey ini, ya kesannya agak ini ya sepi aja gitu. Tapi kalau kalian pengen ngambil yang ada fog lampnya bisa ngambil yang faceliftnya. Itu sudah dibekali dengan fog lamp. Kemudian grillnya manis ya, dengan 3 bilah seperti itu. Di bawahnya ada satu yang besar dilapisi dengan chrome yang cukup tebal. Serta memang kalau bisa dilihat ya angle di sini ya, kalau kita nggak mengabaikan sisi belakangnya, ini kelihatannya sebetulnya lebih ke arah sedan gitu ya. Nggak nyangka kalau ke belakangnya ternyata bisa muat sampai dengan 7 penumpang. Kita intip dapur. Nah, bisa dilihat untuk mesinnya ini cukup familiar ya untuk secara tampang ya, seperti si RV yang bongkok yang pernah saya pakai Gen 3. Dan ini output tenaganya di kisaran 170 PS. Walaupun sebetulnya kalau di Jepang itu ada yang sampai dengan 200 PS tuh tuningannya ya. Jadi agak sedikit berbeda. Di sini masih ada ABS-nya lengkap. Dan harusnya ya, kalau misalkan mesin K24 biasanya sih power steeringnya belum ABS kalau untuk CR-V. Tapi kalau ini saya nggak menemukan titik olinya sih. Tapi yang jelas untuk bagian mesin rapi tertutup cover, di atas juga ada peredamnya. Ya, tapi kondisi mobil di atas 10 tahun sudah seperti ini ya. Dan juga untuk kap mesin sudah dicat sewarna dengan bodi seperti itu. Nah, setelah dari mesin kita lanjut ke area samping nih. Ini yang mau saya tunjukkan. Ini adalah desain Odyssey yang paling saya suka dari sampingnya. Wah, ini mobil keluarga, tapi desain itu pipih, unik banget. Serius deh, kalau kalian lihat di tahun ini 2023, ini nggak kayak ngelihat mobil yang sudah out of date gitu ya. Masih masuk banget untuk tahun 2023. Dan beralih ke bagian kaki-kaki memang lucunya nih ya, untuk unit RB3 justru menggunakan velg seperti RA1. Ya, ini velgnya Absolute di RA sih sebenarnya ya. Dan untuk ukurannya sendiri ini di ring 17 dibalut dengan ban 215/55, desainnya 5 spoke gini. Kalau misalkan ngelihat desain yang Absolute versi importer umum itu sebenarnya jauh lebih manis, kayak mungkin seperti lebih ke akar gitu ya, kayak BBS gitu deh. Kemudian ya mungkin kalau yang bisa dilihat juga, MPV ini memiliki ground clearance yang cukup rendah. Jadi harus dipertimbangkan kalau misalkan daerah kalian mungkin jalanannya belum baik gitu ya, atau juga mungkin banyak polisi tidur, itu ya bisa dilihat sih ini rendah banget sih. Dan juga kalau sampai diisi full 7 penumpang, itu juga harus dipertimbangkan dari ya ketinggian mobil ini. Takut-takut mentok gitu kan. Walaupun dia bisa 7 penumpang. Dan di sisi sini ya, ini hand gripnya sudah model tarik, tapi
Honda di era ini ya, mau CR-V, Civic apapun nggak ada yang keyless entry. Padahal yang versi importir umum ya itu sudah pakai keyless entry sebetulnya di bagian sini. Kemudian untuk lampu sen sudah hadir di spion dan juga di sini sudah ada electric retract-nya dan juga electric mirror-nya. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah kaca dari Odyssey ini. Walaupun dia MPV yang cukup pipih, tapi saya merasa proporsionalnya itu masih cukup oke dari dalam. Kelihatan lebih lega. Nanti kita akan lihat dari dalam. Dan terakhir ini di belakang ada print glass antenanya. Jadi nggak ada antena bersih di bagian atas, adanya di bagian kaca seperti ini. Seperti Kijang Innova juga gitu ya. Dan untuk masalah pengereman, depan sudah cakram, di belakang juga sudah cakram. Jadi ada cakram di keempat sisi bannya. Serta ya tadi lengkap ya dengan ABS, ABD, dan juga ya beberapa fitur yang safety yang nanti akan kita bahas di bagian dalam. Sekarang kita bakal lihat dulu ke belakang. Nah, ini dia nih desain belakangnya. Walaupun secara pribadi saya lebih suka RB1 atau RB2-nya sih, kelihatan lebih futuristik dengan lampu yang cukup kecil. Kalau ini lebih ke arah elegan kali ya. Depan belakang tuh melebar sedikit jadi lebih elegan. Yang jelas kalau untuk RB3 yang belum facelift itu justru balik lagi. Lampunya halogen, nggak LED. Jadi setelah RB1 itu di facelift kan jadi LED, ini malah balik lagi ke halogen. Jadi semuanya halogen di sini ya. Setelah facelift, nah dia jadi LED lagi untuk lampu remnya. Kelihatan banget beda bentuk lampunya. Kemudian kalau kita akses, bagasinya ini menggunakan, jadi pastikan ketika kalian akinya habis itu nggak bisa mengakses pintu ini. Dan bisa dilihat, wah di bagian dalam ini rata dengan lantai ketika posisi bangkunya diturunkan. Dan yang menarik ciri khasnya Odyssey RB ya, ini akses untuk ya melipat bangkunya yang mana secara elektrik. Kita nggak perlu repot-repot, biarkan mesin yang bekerja. Voila, berdiri dengan kombinasi 50/50. Walaupun begitu memang hasilnya di bawah jadi ada sedikit perbedaan ketinggian ya. Kalau kita masukin barang nih harus ya agak effort sedikit lah dari bibir bagasinya. Kemudian sisanya di sini ada kompartemen sedikit ya. Di bagian kanan dan di kiri ini ada yang lowong. Biasanya kalau untuk modifikasi subwoofer ditaruh di sini. Walaupun di bagian bawahnya ya ada tempat lagi penyimpanan. Ini sebetulnya untuk P3K tapi ini udah kosong ya. Nggak ada P3K-nya. Dan di situ ada lagi tempat penyimpanan serta sedikit lampu untuk menyinari bagasi kalian. Nah, walaupun begitu kalau kalian cuma pengen melipat bagian joknya, iya bisa tuh. Jadi ya tapi ya memang hasilnya nggak rata dengan lantai sih gitu ya. Cuman ya masih ada opsi lah seperti itu. Kita balikin lagi dulu. Wah, canggih sih sebenarnya ya. Oke. Asik ya. Oh iya, yang lupa tadi ya di bagian bawah. Ini mufflernya masih benar-benar ada dua dan dua-duanya berfungsi, nggak cuma pajangan nih kalau di sini. Dan sisanya di sini ada mata kucing dan ada kalau itu sih kayaknya aftermarket ya untuk kamera mundurnya. Karena kalau misalkan kalian ambil yang absolute versi importir umum itu bahkan sampai di 360 derajat kita punya kamera di Honda Odyssey RB3 ini. Jadi ya memang kalau yang versi absolute dari Jepang itu lebih lengkap gitu ya. Kemudian terakhir di bagian kaca ya ini ada line defoggernya masih lengkap dan juga wiper yang ukurannya cukup kecil. Nah, kita langsung ke baris keduanya terlebih dahulu. Nah, MPV bahasnya baris kedua terlebih dahulu ya. Wah, ini posisi depan cukup ke belakang ya sebetulnya ya, bisa dilihat nih. Dan ini masih bisa kita akses untuk maju mundurnya. Jadi ya masih bisa banget diatur untuk kenyamanan. Nah, tapi kalau untuk yang belakang sebetulnya masih cukup untuk tinggi saya yang 180 cm. Tapi mungkin nggak boleh baris tengahnya itu terlalu mundur gitu ya. Kalau yang paling mundur kaki saya sempit. Nah, jadi kalau bisa dilihat ya, untuk legroom ya kurang lebih 4 jari aja dengan posisi seperti ini masih dapat. Kemudian di bagian atas ini ada sekitar 8 jari juga sudah cukup lega sih di bagian kepala kita. Dan ditambah lagi ya, kita masih nyaman banget dengan adanya armrest di sini. Yang mana konfigurasi joknya itu menarik. Di sini 40, 40 dan 20 ini yang untuk armrest. Di sini ada akomodasi 2 buah cup holder dan juga ada tempat penyimpanan sedikit yang mana ada material karetnya. Jadi barang kita nggak akan bergerak untuk yang kotak bagian depan ini. Kalau kita mau
bawa 3 penumpang di belakang, tinggal naikkan, voila. Di belakang pun masih lengkap dengan 3 buah headrest. Jadi memang nyaman banget untuk 3 penumpang. Beralih ke bagian tengah, ya bisa dilihat. Di bagian tengah ini untuk tunnel hampir tidak ada, jadi rata dengan lantai. Jadi kita nyaman untuk duduk di baris tengah ini. Walaupun ya bagian sandaran agak sedikit menonjol ya. Mungkin dampak dari adanya cup holder di bagian situ. Dan ya, jok di dalam ini warnanya beige, interior secara keseluruhan. Kecuali kalian ambil Absolute yang importir umum, itu warnanya hitam. Dan nggak tahu kenapa, untuk kulit dari Honda di tahun ini, mau itu CR-V, Civic, ini gampang pudar sih. Maksudnya di sini bisa kelihatan ya. Ya kemakan dengan waktu langsung kelihatan banget berbeda dari kondisi barunya. Nah, menarik lagi lihat door trimnya nih. Door trimnya bisa dilihat, ini ada terbagi dari 2 buah tempat, yang mana yang satu ini walaupun tidak disarankan sih untuk minuman, tapi kesannya cekung lebih dalam. Itu kayak tempat minuman, dan ya ada kompartemen lagi ke bagi 2 seperti ini. Untuk door trim, layoutnya mirip dengan di depan ya. Masih ada handle pintu yang warna silver, kemudian panel kayu, speaker, dan juga side pocket yang terbagi 2 seperti ini. Lihat nih, ada di bagian atas dan juga di bagian bawah. Serta lampu di setiap pintunya tentunya ada. Dan juga ini sebenarnya bawaan ya untuk side-nya ini. Walaupun ini belum dicopot nih warna birunya, jadi aslinya warna aluminium, harusnya di bagian dalam. Oh iya, terakhir, lupa nih, di bagian belakang ini ada pengaturan AC yang mana bisa diatur individual ya. Jadi di sini bisa mengatur temperaturnya dan juga suhunya sendiri serta speed fan-nya. Dan ya, arah semburannya datang seperti ini, bisa diputar 360 derajat seperti kalian naik bis ataupun juga naik pesawat seperti itu ya. Dan di sini ada lampu baca yang 2 buah, cuman kebetulan di sini lagi mati. Dan sisanya seatbelt hadirnya itu datangnya dari pilar C-nya, jadi rapih banget. Serta di pilar C dan D untuk bagian belakang ada SRS airbag. Ya, jadi untuk safety oke banget. Kita bakal coba akses di baris ketiganya. Kalau kita akses, iya, dan kita masuk. Kalau kita balikan, kemudian ini posisi paling mundur ya. Ya, kaki saya sih sebenarnya ngepas banget, tapi ini aja masih lumayan lah gitu. Ya walaupun memang untuk bangkunya kurang menjangga ya, bisa dilihat paha saya ini nggak ada sanggaan, jadi kurang nyaman sih untuk perjalanan jauh. Yang jelas untuk ukuran kaki masih oke, dan kaki kita bisa masuk ke bagian depan. Untuk bagian kepala, ini tersisa sekitar ya 2-3 jari. Jadi ya untuk tinggi yang saya yang 180 masih oke banget. Dan dari belakang ini bisa kita akses dengan injak gini ya. Kalau kita mau keluar nih, nah tuh bisa langsung kedorong nih, bisa dilihat nih ada di sini nih tuasnya nih. Tinggal kita injak sehingga posisinya langsung maju ke depan, mempermudah akses kita keluar. Pun demikian di bagian kanan di sini ada kompartemen yang bisa kita menyimpan barang kita, handphone dan lain sebagainya. Di sebelah kiri juga seperti itu, dan juga di sini ada kompartemen yang tertutup. Nah, yang bisa kita taruh barang yang lebih membutuhkan privasinya. Terakhir di bagian belakang, yang saya bilang di pilar dia ada side curtain airbag-nya dan juga ada seat belt-nya lengkap. Jadi untuk urusan safety sampai baris ketiga, oke banget untuk RB3 ini. Oke, kita bahas di interiornya. Memang kalau tahun segini ya, mau CR-V, Honda Civic, ya Honda semua di zaman ini didominasi hard plastic full. Bahkan untuk dashboard nggak ada sama sekali soft touch. Mungkin soft touch adanya di sini nih. Kalau bagian door trim di bagian tangan kita, yang kebetulan memang nyaman untuk sandaran tangan, serta ya di bagian sini, ini kukulitan sih sebetulnya ya. Dan kalau kulit Honda itu entah kenapa, CR-V pun begitu tuh, CR-V bongkok ya. Warna kulitnya tuh gampang pudar di tahun ini. Jadi warna beige-nya ini nggak bener-bener masih bagus ya, jadi cenderung ya pudar sih gitu ya. Dan kemudian untuk setir sendiri ini memang bisa diatur cukup lengkap karena sudah bisa teleskopik dan juga tilt steering, yang mana bikin posisi mengemudi kita itu enak banget. Kursinya sudah elektrik yang mana bisa diatur ketinggiannya. Kalau kita atur paling rebah seperti ini dan saya bisa mundur ke belakang, itu rasa bawahnya bener-bener kayak sedan. Ditambah di kiri kita tepatnya ya, kanan kita senderan ke bagian door trim, di kiri kita punya armrest yang juga bisa senderan. Jadi relax banget untuk bawa mobil ini. Kemudian beralih ke bagian setir. Setirnya ini dilapisi dengan kulit sebagai default, dan untuk varian yang APM ya, atau yang resmi dari
Honda Prospect Motor, ya cuman ada di bagian kanan aja untuk perjarian, cruise control dan juga untuk cancelnya. Sedangkan kalau yang varian importir umum yang absolute itu di kiri juga ada untuk head unitnya dan juga di sini ada Bluetooth teleponi seperti itu. Ya memang sedikit disunat sih ya. Kemudian ya kalau yang mengganjal yang saya bilang sih sebetulnya head unitnya nih, karena ini merupakan varian yang didatangkan kosongan sebenarnya dari Jepangnya, kemudian diisi dari head unit aftermarket di sini, dan di sini kebetulan sudah pakai yang Nakamichi ya. Ini ada tambahan berupa bodi di samping kanan kirinya ini nih, yang mana desainnya yang tadinya sebetulnya nggak terlalu maju seperti ini ya. Jadi posisi layar tuh ada di belakang di sini kurang lebih ya. Itu kan bagus secara desain gitu ya, memang sudah diciptakan sekeren itu gitu. Karena dashboardnya Odyssey, dashboardnya Honda Civic di era ini emang juara sih saya bilang. Sayangnya ya berkat audioless itu ya dari Jepang, jadinya harus menambah frame seperti itu. Kemudian ke bagian bawah ini ada tombol untuk hazardnya ya, yang berwarna merah, meskipun ini nggak berkedip ketika kita aktifkan. Di bawahnya ada pengontrol AC. Ya, kalau ngelihat desain gini-gini itu sebenarnya memang mirip banget dengan si RV, yang mana desain AC-nya ini dual zone, bahkan sebetulnya triple zone sih, karena di bagian baris kedua itu bisa ngatur kontrol AC-nya sendiri baik dari temperatur maupun speed fan-nya. Di sini ya nih, ini untuk temperaturnya ya, kanan dan kiri. Kemudian kalau di bawahnya ada modenya, mode itu arah semburan. Di sini cukup lengkap, ke kaki, ke depan sampai dengan defrosternya. Dan di belakang masih ada rear defoggernya, serta ya ini untuk pengaturan buka tutup udara. Dan ini dia nih, kalau kita pencet dual, nah ini kita bisa individual ya. Yang kiri low, yang kanan 25. Sisanya ini masih ada auto untuk AC-nya, dan juga ini untuk menyalakan serta mematikan AC di bagian belakang ya. Ini berfungsi banget sih, karena tombolnya sendiri kan menghadapnya ke belakang. Kalau misalkan kita akses agak meraba-raba dan kita harus menebak-nebak, kita bisa matiin aja yang belakang dari sini kayak gitu. Kita kecilin lagi dulu biar nggak ada suaranya. Nah, per ASEAN sudah ke bawah sedikit, ini ada kompartemen yang terbuka begini aja, dan di sini ada ya shift knob-nya yang mana dilapisi dengan kulit juga, serta di sini ada mode overdrive atau di sini D3-nya gitu ya, seperti itu. Dan ya, ke bagian bawah lagi di sini ada asbak, masih lengkap banget ya. Di bawahnya ini ada kompartemen lagi sedikit, serta ada lighter yang biasa difungsikan untuk charging device kita gitu. Kemudian di bagian bawah, nah ini nih, ini kalau di varian absolute sebetulnya ini adalah tempat DVD-nya gitu. Sedangkan di sini dijadikan kompartemen yang bisa kita akses seperti ini dan cukup dalam. Jadi kita bisa menyimpan barang-barang kita di sini. Harusnya DVD nih untuk akses ke situ kalau yang varian absolute dari Jepangnya. Dan sisanya memang secara dashboard ini saya jujur kurang suka warna dari panel kayunya, karena ini panel kayunya cukup terang. Ini kayak Innova di generasi awal kalau kalian ingat. Dan juga ya kalau yang setelah itu agak gelap. Nah itu kelihatan lebih mewah sih untuk panel kayunya. Nah kemudian ke speedometer, ini desainnya cukup manis ya dengan pendaran biru. Dan yang menariknya lagi itu ada di dial dari speedometernya, karena porosnya itu seperti disembunyikan, seolah-olah jadi floating gitu. Dan yang sisanya isinya memang standar aja, itu ada RPM, kemudian speedometer, penunjuk dari posisi transmisi kita, dan di tengah ada MID yang bentuknya bulat. Di situ ada isinya ya outside temperatur, range sisa berkendara, odometer, dan di sini ada aksesnya ya. Nih kalau bisa dilihat, kita tekan ada trip A, kemudian trip A-nya berubah jadi ditampilkan average untuk trip A-nya. Begitu juga trip B, nanti akan tampil average-nya, dan juga balik lagi. Jadi itu aja, memang cukup sedikit sih untuk fitur MID-nya di zaman ini. Kemudian yang selanjutnya adalah SRS airbag. Di sini cukup banyak sebetulnya, karena di bagian pengemudi ada, di bagian penumpang ada, kemudian di masing-masing jok dari baris depan ya, itu ada masing-masing SRS airbag, serta di pilar C dan D. Jadi yang di B absen, tapi C dan D ada tuh untuk curtain side airbag-nya gitu ya, side curtain airbag gitu. Kemudian ya memang di sini nih yang menariknya kalau bisa kita lihat ya, ini agak berantakan sih sebetulnya ya. Di sini itu ada sedikit kompartemen yang bisa kita akses, dan ini desainnya ngingetin banget sama si RV juga sebetulnya gitu ya. Jadi kalau kita buka seperti ini, nah ini ada tempat yang mana ya cukup kecil sih ya. Kalau misalkan kalian lihat yang absolute atau yang importir umum, ini bisa dibuka sampai ke sini, dan ada akses untuk USB serta aux dan colokan yang 3 warna itu tuh ya. Jadi untuk ke head unitnya, karena head unitnya terintegrasi kalau yang versi Jepang.
Tapi modelnya seperti CR-V bongkok banget ya. Dan ini ada tuas di sini yang bisa kita akses dan voila, kita bisa walk through kabin sampai dengan ke belakang. Nah, jadi MPV banget gitu ya. Dan kalau tadi saya bilang desain di luar itu sebetulnya secara model ini cukup pipih, cukup melandai, tapi asiknya rasa MPV-nya gak hilang. Rasa MPV-nya dari mana? Dari ukuran kaca. Walaupun dia pipih, tapi ukuran kaca ini cukup lebar. Jadi pandangan kita keluar itu cukup nyaman. Apalagi yang bagian belakang, biasanya kita isi dari anak-anak kita gitu ya. Kita lihat keluar itu masih nyaman banget untuk perjalanan jauh. Ya, fungsi MPV yang sebenarnya ya kan. Kemudian terakhir fitur yang menarik memang adanya sunroof di bagian atas ya. Walaupun sunroof ini ukurannya cukup kecil, jadi kalau di tahun 2024 ini masih agak sulit untuk digunakan kampanye ya. Karena ya ukurannya nggak terlalu besar, nggak bisa keluar untuk dadah-dadah dengan para pendukung kita kayak gitu. Dan kemudian terakhir untuk seat belt di bagian kanan ini rapih ya, hadirnya dari pilar A, dan ini juga masih bisa di-adjust ketinggiannya. Serta di bagian sini ada sun visor. Ya, sun visor kita buka yang sebelah sini aja. Ini ada vanity mirror dengan lampunya. Jadi terasa mewah banget. Serta di sini ada lampu baca yang bisa kita akses individual, yang sebelah kanannya lagi mati, ataupun ini mengatur untuk door-nya di sebelah sini. Dan kemudian di sini ada spion tengah yang day and night view ya. Jadi belum auto dimming ataupun yang lainnya. Serta kalau untuk audio di situ ada tweeter di sebelah kanan kiri kita dan speaker di bagian bawah. Itu aja sih. Yang jelas kita bahas dari rasa mengemudinya nih. Kalau rasa mengemudinya itu jujur ini enak banget mobilnya. Kalau dibawa ya, ini saya udah bawa kurang lebih sekitar 2 hari. Rasa bawanya itu bener-bener rasa sedan. Apalagi posisinya. Cuman yang perlu dipertimbangkan memang dari desainnya ini adalah panjangnya. Jadi kalian harus mengira-ngira garasi kalian serta ground clearance-nya yang bisa dibilang cukup rendah. Jadi kalau misalkan daerah kalian ini masih banyak polisi tidur yang cukup tinggi ataupun juga jalanannya masih kurang oke, kayaknya untuk bawa mobil ini kurang direkomendasikan gitu ya. Karena rasanya pasti nggak nyaman jadinya. Cuman ya overall rasa bawanya kalau ngebut khas Honda banget. Walaupun ya rasa Hondanya masih nggak hilang, yakni dari peredamannya. Kalau untuk peredaman dari kaki-kaki, kemudian suara kabin itu masih masuk semua sih cenderung ya. Walaupun ini bisa dibilang MPV yang cukup medium gitu kelasnya. Nah, dan rasa berkendaranya itu ditunjang dari ya rasa setirnya yang cukup punya bobot. Jadi masih ada feels berkendara kita nih. Ya lumayan enak gitu ya. Dan ya karena ground clearance yang rendah, jadi rasanya lebih menapak lagi ke bagian aspal. Ini kira-kira kita ganjil genap gak? Hah? Udah jam berapa sih? 4 baru. Belum ya? Dan terakhir urusan suspensi, biasanya Honda cukup stiff, ya Odyssey ini terbilang empuk dan nyaman sekali ya. Dan langsung aja kita recap untuk mobil ini. Kalau kalian sedang cari sebuah MPV nyaman untuk keluarga dan memiliki fitur atap terbuka sebagai pemanja, tapi nggak mau desain boxy, jadi masih pede nih dibawa sendiri, mobil ini bisa banget jadi pilihan kalian. Sekian aja videonya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di klik like, komen, serta subscribe. Ya, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, serta follow Instagram saya di @brodan.id, begitu juga di TikToknya @brodan.id. Sekian aja dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.